Oke ya, kita lanjut. Ini salah satu jenis kebenaran yang paling banyak digunakan dalam engineering, saya rasa ya, yaitu teori kebenaran pragmatik. Jadi teori kebenaran pragmatik ini melihat bahwa sesuatu itu dianggap benar secara pragmatik kalau dia benar-benar punya manfaat secara praktis. Dia memberikan solusi terhadap masalah nyata sehari-hari. Jadi kebenaran pragmatis ini melihat nilai sesuatu ya. Misalnya machine learning ini, ini kepake. Kalau kepake ya udah hasilnya bagus. Konsisten nggak? Iya, ini udah diuji 1000 kali, hasilnya konsisten dan belum pernah hasilnya menyimpang jauh dari yang diharapkan. Misalnya machine learning untuk memprediksi orang cancer, ternyata dia recall-nya, ketelitiannya itu 95%. Udah bagus sekali lah ini. Jadi melihat sesuatu itu disebut benar secara pragmatik kalau memang dia bermanfaat. Ya. Misalnya memang kita tujuan membuat machine learning itu untuk prediksi. Nggak harus akurat banget. Dia bisa menuntun kita dalam bisnis kita atau dalam pengambilan keputusan, ya udah cukup gitu. Nah, salah satu jargon para statistician yang sangat menarik yang saya kutip di sini, saya kutip dari 100 Page Machine Learning karangan Andrei Burkov ya. That's very important quotation. Beliau mengatakan all models are wrong. Semua model. Mbak, nanti kalau itu jemput adik kakak ya. Mbak. Tapi kalau Andung nelfon. Jadi semua model itu salah. But some are useful. Tapi sebagian itu bermanfaat. Andrei Burkov ini salah satu tidak kalah populer ketimbang Andrew Ng ya. Kalau Andrew Ng itu pendirinya Coursera itu. Ini bukunya luar biasa viral di internet. Silahkan baca ya, menarik karena nggak perlu kemampuan matematik yang mendalam. Ini menarik. Kalimat dia itu sangat menghantam kebenaran empirikal ya. Karena buat Andrei Burkov model itu nggak perlu tepat. Model itu semua salah kok. Memang kalau kita bicara machine learning itu kadang-kadang credit scoring misalnya, itu derajat ketelitian yang dipercaya itu yang diperlukan cuma 75%. Kalau kita membuat model machine learning yang ketelitiannya mencapai 90%, 95% di alam praktis itu sering nggak dipercaya, malah too good to be true. Nggak bisa dengan data nyata di lapangan, dengan ketidakpastian bisnis dan macam-macam itu, model itu biasanya tidak seindah hukum Newton itu. Kalau hukum Newton itu ada di alam fisik. Memang basically tata surya itu bergerak secara matematis. Tapi kalau kita sudah bicara alam biologi, di mana data science banyak banget digunakan untuk medical record, kita nggak bisa berharap banyak. Apalagi kita terapkan dalam dunia bisnis ya. Misalnya seperti di e-commerce, di perbankan.
itu model yang terlalu teliti itu diragukan. Biasanya orang mengatakan ini bisa terjadi overfitting. Overfitting itu model yang too good to be true karena kesalahan dalam perancangan atau kesalahan dalam memasukkan data training ya. Jadi ya model itu sebetulnya semua itu salah, tapi sebagian cukup bermanfaat. Nah ini paradigmanya dasar ini ya, pragmatisme ini. Ya. Nah ini saya ingin membahas sedikit salah satu yang menerapkan membuat sebuah riset khusus tentang teori kebenaran pragmatik ini dalam kaitannya dengan pengalaman keberagamaan ya. Namanya adalah William James. Karyanya terkenal ya, Varieties of Religious Experience. William James mengajak para agamawan atau semua peneliti ya, gimana sih kriteria agama itu benar atau salah tuh? Nah ini bukan bahasan filsafat sains tentunya. Setiap agama memiliki kerangka sendiri-sendiri yang harus kita hormati. Sebagai sebuah set of axioms ya, sehimpunan aksioma yang dengannya setiap kelompok manusia beriman tuh mendapatkan makna hidup, mendapatkan titik di mana mereka bisa bergantung ya. Untuk negeri seperti Indonesia ini, apapun silahkan saja asal bergantungnya pada yang esa ya, ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Mutlak. Nah, William James tidak membahas dari sisi itu, tapi dia membahas dari sisi pragmatik. Orang yang mengalami pengalaman keberagamaan. Misalnya, apa itu pengalaman keberagamaan? Orang sholat, merasa sholat itu khusyuk. Itu adalah religious experiences. Ada lagi orang yang mengalami pengalaman mistik ya. Mimpi yang terjadi. Mimpi kemudian dia tafsirkan di tafsir mimpi dan mimpi itu memberi petunjuk. Yang kalau di dalam kitab suci dari golongan Islam, Yahudi dan Nasrani itu terkenal kisah Nabi Yusuf atau Yosef ya. The Prince of Dream ya. Dengan mimpinya yang sangat terkenal itu. Dan ternyata itu berlanjut dengan tradisi sampai sekarang kelihatannya umat-umat beragama itu cukup percaya ya, mimpi-mimpi tertentu itu punya makna begitu. William James memberikan sebuah pendekatan saintifik yang menarik. Dia mengatakan kapan sih pengalaman keberagamaan itu genuine? Genuine itu orisinal lah ya. Pengalaman yang genuine. Mungkin bisa ada yang bisa membantu menerjemahkan. yang benar lah, pengalaman keberagamaan yang benar ketimbang yang palsu, ketimbang yang fake ya. Kata William James, lihat aja dampaknya secara pragmatik, dia menjadi orang yang lebih baik enggak setelah pengalaman itu? Dia menjadi orang yang lebih banyak berkhidmat ke sesama atau tidak? Dia menjadi orang yang berperilaku lebih baik atau tidak? Dia menjadi orang yang lebih banyak membahagiakan orang lain atau tidak? Nah, jadi William James ini mengajak orang-orang untuk mengambil sebuah ukuran yang bisa diukur dengan mudah ya, bisa diverifikasi dengan mudah. Wah, saya sholat hari ini kayaknya khusyuk itu. Benar gitu? Apakah setelah sholatmu yang khusyuk itu kamu lebih sayang ke fakir miskin dan anak yatim?